kalau gua hitung-hitung Li, ini gua kasih saran aja sih ke lu ya. Apa Lu tuh? tempat tidur lu. Tempat tidur gua kenapa? Jadi kaki ranjang itu harus di atas. Jadi kasurnya di bawah. Tengkurap dong gua tidur. Gua tidurnya justru di kayu-kayunya dong. Enggak di kayu-kayunya. Di mana? Lu kalau mau tidur lu nyesep-nyesep ke bawah. Itu lebih memperpahok. Antara mau tidur sama mau maling beda tipis ya. Lu mah dari tadi salah ngitung mulu dah ya, Di. Ya, yang pastinya kan ini kan baru belajar, ya kan? Halo, selamat pagi. Nah, Pak Heri. Hai, Pak. Hai. Duduk dulu, Pak. Nih, Suhunya. Mak, dari tadi mah dia salah ngitung mulu, Pak. Katanya Oh, dia ya? belajar metafisika, abis itu dia liatin rumah saya dibilang katanya di tengah sungai lah, gentengnya warna-warni lah, pintunya kekunci mulu lah, salah mulu dia. Hari gue bukan ngitung rumah doang yang salah, kadang-kadang gue ngitung anak gue juga salah mulu. Anak lu emang bertebaran di mana-mana. Tuh, Iya. emang belajar metafisika semudah itu? Ya sebenarnya enggak. Ya jadi memang harus melalui satu pelatihan khusus, harus benar-benar di training, ya harus benar memahami berbagai macam naskah, peraturan, hukumnya seperti apa. Pak Heri sendiri tuh menggeluti metafisika ini udah berapa tahun? Sudah 24 tahun. Wadaw! Seumuran lu ya. Iya, dan 24 tahun itu pun Pak Heri masih terus belajar. Masih. Learning process never end. Artinya adalah kita tetap harus belajar terus. Nih menarik banget nih, mumpung ada Pak Heri lagi mau ngeliatin masalah rumah ya. Kita pengen ajak perempuan hebat di rumah untuk lihat rumah hoki. Apa sih maksudnya? Nah, yuk kita lihat sama-sama yuk. Memiliki rumah dengan berbagai keberuntungan merupakan dambaan setiap orang. Nah, jika didasarkan pada Feng Shui, kita harus mengenal terlebih dahulu filosofi Tiongkok dengan berbagai fenomena yang selalu terbagi menjadi 5 unsur: tanah, logam, air, kayu, dan api. Bila dikaitkan dengan keberadaan rumah, kita mengenal juga energi aura di dalam rumah. Secara Feng Shui, rumah terbagi dalam beberapa fungsi. Tanah yang diidentikan dengan ruang keluarga, logam untuk tempat tidur, air untuk kamar mandi atau mencuci, kayu yang meliputi ruang makan, ruang belajar dan ruang kantor, serta api untuk dapur. Saat memilih rumah, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan untuk dapat menghindari faktor sial saat memilih rumah. Misalnya, jangan mencat pintu dengan warna hitam. Ada anggapan pintu yang merupakan salah satu elemen utama yang berada di bagian depan rumah, sehingga sangat penting dalam menarik energi positif maupun negatif. Sementara jika pintu memiliki warna hitam, maka energi negatif akan datang menghampiri. Pencahayaan rumah juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena jika rumah gelap dan suram, di siang maupun malam hari, maka diyakini rumah tersebut akan mengundang energi negatif. Ada lagi tren rumah tusuk sate. Rumah dengan posisi seperti ini diyakini dapat menurunkan harga jual rumah tersebut. Belum lagi mitos tentang kesialan yang akan hadir setiap saat di rumah tersebut. Terlepas dari itu semua, bagaimanakah metode metafisika menafsirkan rumah sial atau rumah hoki? Itu tadi gambaran rumah-rumah yang katanya bisa hoki, yang katanya enggak hoki. Iya. Kalau metode metafisika ini gimana ngelihat rumah hoki, Pak Heri? Sebenarnya ada hukum-hukumnya sebetulnya, ada ilmunya dengan penyusunan, dengan perhitungan. Tapi buat kita yang awam mudah. Rumah yang hoki adalah satu, rumah itu jelas harus bersih. Tidak ada orang sukses dengan rumah yang berantakan. Oke. Ya, dengan kotor dan sebagainya. Yang kedua, kriteria rumah hoki itu di depan itu harus ada tanah lapang. Harus ada satu ruang terbuka di depan itu. Ya. Ya, jadi rumah-rumah yang terlalu sempit menghadap tembok, kita yakini bahwa rumah itu kurang membawa hoki. Oke. Kan kalau rumah zaman sekarang tuh rumahnya anak-anak muda, millennials tuh kan rata-rata
nggak segede-gede rumah orang kita, orang tua kita zaman dulu Kita kan. lihat pengennya mereka simple Benar. tapi menarik. Nah, biasanya di depan rumahnya tuh sekarang udah bentuknya kanopi parkiran mobil. Nah, itu bisa dibilang area lowong juga. Iya, begini. Yang penting adalah memang ada satu ruangan terbuka, apakah itu berupa kanopi, apakah itu harus berupa taman dari satu kompleks. Ya, itu tentu akan membantu. Ya, Oke. kalau rumahnya kecil nggak masalah. Rumahnya kecil atau rumahnya berbeda, yang namanya rumah-rumah sekarang Iya. urban house ya, nggak problem, nggak masalah. Pak Heri, ini tuh perhitungan ngitung rumah hoki atau enggak secara Iya. metafisika tuh sebenarnya udah dari kapan sih? Pada awalnya sebenarnya yang dimaksud dengan Feng Shui ya, perhitungan rumah itu awalnya adalah sebenarnya buat berhitung untuk kota. Iya. Untuk kota, bukan untuk rumah awalnya. Oh, gitu. Iya, logis kalau misalnya kota itu benar dibangun secara Feng Shui, kota itu kan secara ekonominya membaik, secara kesehatan membaik, ya otomatis berpengaruh kepada setiap penghuni daripada kota itu. Yang penting adalah bahwa sebuah kota harus memiliki sungai yang bersih. Kunci utama. Yang kedua adalah vegetasi. Ya, jadi kota gersang, airnya kotor, aliran sungainya berhenti. Sulit untuk mengharapkan bahwa kota itu akan memberikan dampak positif secara energi kepada penduduknya. Padahal yang Seperti itu. sirkulasi itu bagus. Nah, Ya, kalau zaman dulu ngitungnya Feng Shui buat kota, sekarang lebih ke pribadi-pribadi begitu. Ya, dalam makronya adalah kota sebenarnya, tapi mikronya adalah rumah tangga, rumah kita yang kita tinggali. Tadi kalau pertanyaan dari yang ditanya sejak kapan ya, tentu sejak 3000 tahun yang lalu sudah berbicara mengenai hal ini. Oh, oke. Kalau tadi kan bilang rumah tangga, gimana Pak kalau rumah nggak ada tangganya? Gimana ya, Pak? Gimana ya, Adi? Tadi kan mikronya itu rumah tangga. Ya kalau rumah nggak ada tangganya gimana? Yang penting di depannya ada pohon. ada pohon. Ada pohon. Buat manjat maksudnya. Jadi rumah jadi pohon. loncat. Gue jadi gue jadi keder sendiri. Gue aja yang nanya bingung. Lu gak usah bingung. Lu dari tadi ngitungin gue, salam lulu. Sekarang gue pengennya nih Pak Heri ngitungin rumahnya Yadi. Liatin rumahnya Yadi. Gimana? Hoki atau enggak? Mau nggak lo? Mohon maaf Pak, bukan saya nggak mau dihitung Pak Heri. Ini Iya. genteng belum dipasang, Iya. tembok belum dipasang, Iya. itu lantai belum dikasih ubin. Oke. Nah, lu tinggal di mana sih? Di hutan? Hah? Lu tinggal Lapangan, gua lapangan poli gua sewa. Gue rasa lu tinggal di perkemahan Cibubur nih. Enak pakai aja lu, tenda. Ri. Iya. Gimana lu mau nggak Yadi? Dari apa Pak dihitungnya Pak? Dari apa? Ya, boleh tahu jadi tanggal lahirnya? Tanggal lahir Bisik-bisik saya. aja. Terserah Bapak aja. Tulis aja. Oke. Tanggal lahir. Oke. Biar perempuan hebat bisa kasih kado juga kalau yang ulang tahun. 12 Juli 1970 titik. Masih muda ya? Pak, belum saya ngomong Bapak bilang masih muda. Belum. Kepala 7 Pak, masih muda dari mananya? 73. Life begin at 73. 40. 73. 70 Udah lu kagak usah pakai bahasa Inggris. Udah 12 Juli 1973. Salatina wa salatin. Terus apa lagi? Rumah menghadap kemana boleh tahu nggak? Nah itu Pak, sampai sekarang saya juga nggak tahu Pak. Oke. Kenapa? Tapi kalau saya sholat, kiblat ke sana Pak. Ya. Nah sedangkan tapak rumah sebelah sana, Oh, kurang lebih utara. utara ya Pak. Utara. Ya. Kurang lebih sekitar utara. Iya, Saya jawabnya serius atau setengah Serius dong bercanda? Pak. Nanti perempuan hebat di rumah nggak percaya kalau bapak nggak serius. Mohon maafin ya, Bapak nggak usah jadi pelawak. Saya makan apa nantinya? Bapak hitung-hitungan pinter. Saya cuma ngitung doang, itu ngitung Lu honor. udah siap nggak? Udah siap. Ya, siap Pak. Siap dibacain ya. Kadang-kadang kan kalau saya membacakan sesuatu hal adalah yang diperlukan adalah kesiapan mental. Benar. Ya, kebanyakan orang hanya ingin mendengar yang baik. Betul. Sebetulnya nggak tepat. Ya, orang juga harus mendengar sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri paling tidak secara mental kita sudah siap tentang apa yang terjadi. Begitu kita sudah mengetahui hal itu lebih awal, tentu kita sudah membuat sebuah persiapan seperti itu. Iya, jadi apa adanya ya Di. Apa Kalau adanya. saya berita kurang baik, berita baik. Yang penting saya bilang sama Bapak saya masih kurang dana buat renovasi.
Ya udah nggak usah sedih dulu. Ya udah dibacain, udah Ini ngomong. serius ya, ini serius Ya. ya, karena sangat penting ya. Gini loh. Ini serius nih. Nah, Iya. ya diingat kan di kejadian tahun 2018, 2019, di mana hantaman beban itu pasti banyak pada saat itu yang sudah berlalu. Betul, Pak. Oke. Tahun 2020 ini beban itu mengalami multiplikasi. Jadi beban Berlipat-lipat. sangat berat, pengeluaran tidak pernah berhenti. Aduh. Ya, jadi memang ya kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Iya. Ya, itu yang saya harus beritahukan apa adanya. Ya, apalagi kalau tadi saya melihat bahwa rumah Yadi menghadapnya ke utara. Utara ya, Pak ya. Ya, utara itu tidak terlalu memberikan dampak yang positif di tahun ini. Kira-kira seperti itu. Oh. Nah, Bener itu nggak? harus yang kita perbaiki. Bagaimana Pak kalau solusinya di dalam metafisika, Pak? Ya, tentu kalau buat Yadi, mau nggak mau saya mengatakan harus pindah rumah. Saya nggak pernah nyaranin orang pindah rumah, kecuali kali Ntar ini. dulu, ini kan kalau dari tadi tuh Pak Heri ngelihatnya lebih ke rezeki secara material ya, tapi orang kan hidup nggak cuma dari materi kan, tapi dari kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan dengan hubungan dengan anak-anak, dengan keluarga, itu gimana? Ada pengaruhnya nggak sama rumah? Oh, jelas bahwa rumah itu ini nggak bicara spesifik khusus rumahnya Saya. Yadi kan, tapi secara general atau Yadi dong. Yadi, ya tentu biar gimana pun kalau beban itu bertambah, beban itu bukan hanya berupa materi, tapi beban juga bisa berupa kebahagiaan. Ya jelas kalau yang namanya materi itu menjadi masalah, ya tentu kebahagiaannya juga akan terganggu. Pak Heri dari tadi ngeliatnya ke saya. Saya nggak tega. ngelihat langsung. Jadi saya ngelihatnya pertama nggak tega, kedua mendingan lihat yang lebih cantik kalau dalam hal kayak begini. Ya, Bapak, Ya. besok Bapak datang lagi, saya cantik deh. Oke. Jadi gimana lo Ya. dengar kayak gini? Ya, ini harus jadi sebuah panduan, ya, panduan yang mudah-mudahan apa yang dibicarakan itu akan membawa kebaikan. Kenapa? Why not? Ya, ya benar. kan? Tapi lu sebenarnya tuh bijaksana sekali. Sebenarnya lu benar. deg-degan nggak? Kalau gue nih sejujurnya ya di gue kalau bisa dibaca kayak gitu sih, gue mah gimana gitu, deg-degan gitu. Karena ngomongin soal rumah sendiri, ngomongin soal keluarga kan. Tapi memang hitung-hitungannya Pak Heri secara diminta tanggal lahir emang benar beban dari materi, beban apa, karena beberapa usaha saya collab gitu kan, jadi memang benar gitu Benar, loh. iya. Jadi harus ada arahan seperti ini kan, jadi saya jadi punya satu panduan, oh begini gitu Ri. Itu mungkin bukan hanya saya yang ngalamin, mungkin perempuan-perempuan hebat yang di rumah ada yang ngalamin, silakan aja bisa interaktif. Tapi lo ini banget sih, lo tegar gitu ya. Tegar. Kayak Tapi Ya, apa yang kita alamin benar gitu loh. Ya. Karena benar gitu kan. Jadi kita ya mau nggak mau memang hitungan secara metafisikanya seperti itu ya. lo pindah rumah gue aja deh ya, Di. Hah? Lo pindah rumah gue deh. Ya. Tapi gue tidur sama suami lu ya. Lo tidur di keset ya, Di. Ya, gue Jadi tadi tuh cuma dibohongin sama Pak Heri. Pak Heri, Itu nggak bener. Bapak Itu tuh cuma mukanya bener. nggak ada bohong-bohong Nih ya, Pak. Jadi perempuan hebat. Muka Papa polos banget Kita tuh soalnya. pengen bikin Yadi tuh terenyuh, takut, sedih. Tapi dia mah terlalu badak, perempuan hebat. Dia mah tough banget orangnya. Udah dibilangin nanti sama keluarga begini begitu. Dia mah, oh iya, saya harus kuat. Saya harus kuat. Lu bagaimana sih Yadi? Lu nggak tahu Ri, gue ngomong begini gue udah mau pulang. Lu kagak tahu sih. Biar gue nggak ketahuan sama perempuan hebat aja gue. Perempuan hebat. Itu tadi bercanda ya Pak Heri, bohongan tuh ngebacainnya Ini dia. bohongan, Tapi kalau Pak. buat perempuan hebat, Pak Heri akan ngebacainnya beneran. Makanya langsung aja perempuan hebat interaksi sama kita di Instagram @mytvofficial, sertain nama, tanggal, tahun, dan bulan lahir, serta rumahnya menghadap mana. Apakah utara, selatan, barat daya, tenggara, terserah. Iya, pokoknya semua yang ada di situ tadi sudah dibilang Ari harus disertakan ya. Ya, atau di telepon aja 0216348062 ada di layar tuh ya. Atau mau 08. menunggu Pak Heri bicara lagi? Yes. Ah, jangan kemana-mana, sesaat lagi masih tetap di Morning Call. Selamat Selamat pagi.